Jemaat Tuhan Shalom, apa kabar? Doa kami Bapak Ibu dan Saudara semua di dalam kemurahan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Kembali lagi sebelum kita memulai aktivitas kita akan menjalaninya dengan berdoa bersama dan juga merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Masih dengan tema yang sama, yaitu hidup arif di masa sulit yang sudah saya bacakan beberapa hari yang lalu. Izinkan saya mengulang satu bagian khususnya di dalam ayat yang ke-12 yang berkata seperti ini. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Kita belajar yang pertama di video yang kita saksikan bersama-sama, nikmati bersama beberapa hari yang lalu. Rasul Paulus mengembangkan rasa cukup, mengembangkan rasa puas sehingga dia bisa hidup bijaksana, bahkan bisa memberikan dorongan dan semangat meskipun dia di dalam keadaannya tidak mudah. Jiwanya tetap bersemangat meskipun fisiknya terbelenggu dan terbatas. Lalu kemudian dari penggalan firman Tuhan yang saya bacakan tadi, kita juga bisa belajar tentang bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada kamuflase. Paulus hidup apa adanya. Paulus hidup dengan otentik. Paulus tidak berusaha hidup untuk kesan. Paulus tidak berpura-pura menghidupi kehidupan orang lain. Tetapi dia hidup apa adanya, tidak ada yang disembunyikan, ditutupi. Paulus mengatakan tidak ada yang rahasia bagiku, semuanya terbuka. Ya, hidup yang arif, hidup yang bijaksana, hidup yang bisa dinikmati di masa sulit sekalipun adalah hidup yang otentik, hidup yang realistis, bukan hidup di dalam kepura-puraan. Di zaman kita, zaman sosial media, orang biasanya hidup untuk memberikan kesan di dalam dunia maya atau di dalam Facebook atau Instagram atau apapun. Mereka memposting sesuatu untuk memberikan kesan. Kalau punya makanan yang istimewa, mereka foto, diunggah. Mereka di tempat yang istimewa, mereka foto, diunggah. Mereka sedang tersenyum, diunggah. Tertawa, diunggah. Tapi yang buruk-buruk, yang ketika makan menunya sederhana, tidak pernah diunggah. Ketika dia dalam keadaan susah, tertekan, mungkin tidak diunggah dan disembunyikan. Ya. Jadi hidup untuk memberi kesan, hidup di dalam dunia yang tidak nyata, atau hidup di dalam dunia maya. Hidup mungkin dengan kepura-puraan, dengan ditutup-tutupi, dengan kamuflase. Hidup yang ringan, hidup yang dijalani dengan sukacita adalah hidup yang apa adanya. Ini kehidupan kita, saya mampunya seperti ini, saya mampunya begini, ya jalani kehidupan kita. Ya. Tidak usah membuat orang supaya terkesan dengan kita. Wah, dia punya ini, dia punya itu, dia bisa begini, dia bisa begitu. Padahal pada kenyataannya kita tidak mampu. Itu akan membuat kita susah, kehidupan kita menjadi kehidupan yang berat. Situasi sudah berat, kehidupan kita lebih berat karena kita membuat-buat kehidupan kita. Jadi otentik apa adanya. Ya, tidak perlu membuat orang terkesan atau supaya orang melihat kita begini dan begitu. Itu yang Paulus ajarkan kepada kita. Dia hidup apa adanya. Tidak ada yang rahasia, tidak ada yang ditutupi, semua terbuka, dia hidup apa adanya. Dialah firman Tuhan ini juga menolong kita, menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Mari terus menjalani kehidupan yang arif, kehidupan yang bijaksana dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan tentu saja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami memberi ucapan syukur karena pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Tolonglah kami supaya kami hidup di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Berjalan dengan penyerahan, dengan meminta Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami mensyukuri apa yang Tuhan percayakan, mensyukuri berkat apa yang kami terima, dan kami rindu mengembalikan hidup kami
untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat yang terkasih dalam segala aktivitas di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.